Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu, untuk saling mengingatkan di antara kita, untuk menghilangkan kejahilan kita sedikit demi sedikit, dan kita berharap seluruh amalan kita ini hanyalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini insyaallah kita akan mencoba menjelaskan isi dari buku yang ditulis berjudul Berjihad Melawan Riya dan Ujub, ya. Berjihad melawan riya dan ujub, ya. Saya menulis buku ini karena saya merasa saya adalah orang yang paling pertama yang butuh untuk diingatkan tentang bahaya riya dan bahayanya ujub. Karena kita tahu profesi ustadz itu profesi yang sangat membutuhkan keikhlasan dan sangat berat ujian-ujian yang dihadapi oleh seorang ustadz, ya. Oleh karenanya ini adalah keperluan saya sendiri dan saya ingin menularkan hal ini kepada kaum muslimin agar mereka juga waspada dengan penyakit riya dan penyakit ujub. Kenapa hati ini sangat mudah untuk berubah? Sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri, "Ma alatu syai'an asyadda alayya min niyati, li'annaha tataqallabu alayya." Aku tidak pernah menghadapi perkara yang lebih berat seperti niatku, karena niatku senantiasa berubah-ubah. Dan demikianlah kondisi hati, ya. Dikatakan al-qalbu qalban litaqallubihi, ya. Hati itu dinamakan hati kenapa sering berubah-ubah. Ya, sering berubah-ubah. Kita sendiri merasakan akan hal itu. Terkadang hari ini kita merasa ikhlas, ternyata waktu kemudian kita merasa riya, dan kita merasa benar kita sedang riya. Tiba-tiba terasa kita kok ingin dipuji, ya. Tahu-tahu kita kok ingin dihormati, ingin disanjung, ya. Ini sudah penyakit-penyakit yang masuk dalam diri kita. Terkadang kita tulus, terkadang kita hasad, terkadang kita dengki, terkadang kita suudzon kepada orang lain, ya. Terlalu banyak penyakit-penyakit yang bergejolak dalam hati kita, ya. Di antaranya masalah ingin diakui, ingin dipuji, ingin nomor satu, ingin didepankan, ingin tampil. Ini semua penyakit-penyakit yang sering melewati hati saya sendiri, ya, sebagai seorang ustadz, ya. Oleh karenanya saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat untuk berhati-hati. Karena kita sangat yakin amalan sebesar apapun, seletih apapun, sebanyak apapun, kalau tidak dibangun di atas keikhlasan, maka percuma, sia-sia, tidak ada nilainya. Seorang mungkin terpedaya dengan amalan dia, mungkin seorang terpedaya dengan sedekah dia, mungkin seorang kagum dengan dakwah dia, tapi kalau ternyata tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak diterima oleh Allah sama sekali. Tidak diterima oleh Allah sama sekali. Maka ini perkara yang sangat penting yang perlu kita selalu saling mengingatkan, dan tiada bosan-bosannya para ulama mengingatkan tentang pentingnya ikhlas. Ya, kenapa? Karena niat itu suka berubah-ubah, hati suka berubah-ubah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, buku ini ada 160 halaman, ya. Tentunya tidak mungkin kita baca satu persatu halaman, ya. Kalau enggak nanti sampai asar belum selesai. Oleh karenanya kita mungkin membahas yang penting-penting yang menurut saya kita sama-sama perlu diingatkan. Pada muqaddimah saya membahas tentang pentingnya amalan hati. Pentingnya amalan hati. Kenapa? Karena banyak orang yang hanya memperhatikan penampilan zahir, dan itu penting, enggak jadi masalah. Kita perlu memperhatikan amalan zahir, penampilan luar, berjilbab yang syar'i, menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu sholat dengan sholat yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu berhaji dengan haji yang secara zahir sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Rasulullah SAW perintahkan, "Shallu kama ra'aitumun usolli," salatlah sebagaimana kalian aku salat.
Lita'khudhu anni manasikakum, berhajilah kalian sebagaimana tata cara hajiku. Ya, namun yang lebih penting lagi adalah masalah hati. Yang lebih penting lagi masalah hati. Banyak orang yang perhatian terhadap zahir, namun terhadap hati dia kurang perhatian. Ini yang jadi masalah. Ya. Perhatian dia untuk membersihkan kotoran dari wajahnya, di depan cermin bisa bermenit-menit. Ya, penampilannya dia perhatikan. Tapi untuk membersihkan hatinya dia kurang perhatian. Dia cuek, hatinya terlintas dengan dengki, dengan hasad, dengan riya, dengan ujub, ingin dipuji, ingin nomor satukan, ingin disanjung, ingin tampil. Dia tidak pedulikan. Ini salah seperti ini. Harusnya sebagaimana kita perhatian dengan zahir kita, kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada, maka terhadap hati harus lebih penting lagi. Makanya Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging yang mereka sembah, daging hewan korban, dan tidak akan sampai pula kepada Allah darah yang mereka alirkan dari hewan korban. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan, masalah hati yang dilihat. Percuma seorang berkorban dengan 10 ekor onta atau 10 ekor kambing, ya. Kemudian hatinya ternyata tidak bertakwa. Riya, ingin dipuji. Percuma, Allah tidak akan sampai kambing-kambing tersebut, tidak akan sampai daging-daging tersebut. Yang sampai adalah ketakwaan. Yang kita inginkan dia berkorban dengan 10 ekor onta disertai dengan takwa, disertai dengan takwa. Itu yang diinginkan. Karenanya saya sebutkan pada halaman 3, lihat halaman 3. Kata Rasulullah SAW, "Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba illa usyru salatihi tusu'aha wa thumunuha subu'aha sudusuha khumusuha rubu'aha thuluthuha nisfuha." Sungguhnya seorang selesai dari salatnya, namun tidak dicatat dari pahala salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7 dan seterusnya. Tidak dicatat dengan pahala sempurna. Kenapa? Hatinya enggak beres. Ya, dan ini berkaitan dengan masalah hati, kekhusyuan dia dalam salat. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bisa jadi saya nukilkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah, ya, halaman 4. Kata Ibnu Taimiyah, "Wa fil athar anna rajulaini la yakunu maqamuhuma fi shaff wahidan wa baina salatayhima kama bainal masyriq wal maghrib." Bisa jadi dua orang berdiri dalam satu saf sama, berdampingan satu saf, tapi pahalanya antara langit dan bumi. Bisa jadi dua orang ini salatnya satu saf, berdampingan, cara salatnya sama sesuai dengan sunnah Nabi, gerakannya sama, tetapi pahalanya antara langit dan bumi. Yang membedakan masalah apa? Hati. Yang satu khusyuk, yang satu hatinya kemana-mana. Jadi masalah hati adalah masalah yang sangat penting. Kemudian lihat halaman 10. Halaman 10, saya sebutkan situ, ya. Ini kita loncat-loncat saja, mohon maaf ya. Nanti baca sendiri di rumah ya. Ditemani suami kan bagus. Besar kecil nilai amalan zahir bergantung pada amalan hati, ya. Jadi hati itu sangat penting. Keikhlasan itu mempengaruhi besar kecilnya pahala suatu amalan. Kalau hati kita tulus dan ikhlas, amalan menjadi besar. Lihat kata Nabi SAW, "La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak seperti gunung Uhud, emas, maka tidak akan sama dengan infak sahabat meskipun hanya 2 genggam gandum, 2 genggam korma, atau bahkan tidak akan sama dengan 1 genggam gandum atau korma. Kenapa? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah masalah hati, masalah keikhlasan, masalah iman para sahabat. Seorang semakin kuat ikhlasnya, semakin besar pahalanya. Semakin apa? Besar pahalanya. Semakin kurang ikhlasnya, semakin kecil pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi para sahabat. Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allah sebutkan para sahabat, mereka mengharap karunia dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, lihat halaman 11. Fa innal a'mala tatafadalu bi tafaduli ma fil qulub minal iman wal ikhlas. Sungguhnya amalan-amalan berbeda tingkatannya sesuai dengan perbedaan tingkatan keimanan dan ikhlasan yang ada dalam hati. Jadi bisa jadi dua orang senyum, kata Rasulullah SAW apa? Sekarang dalam hadis banyak ya, seseorang masuk surga gara-gara apa? Gara-gara dia cuma jalan di tengah jalan, tahu-tahu ada gangguan, dia pindahkan. Allah masukkan dia surga. Ini amalan paling sederhana. Bahkan cabang keimanan yang paling rendah. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Nabi,
iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Jadi dia melakukan cabang keimanan yang paling ringan, yang paling rendah. Tetapi gara-gara dia ikhlas yang begitu tinggi, Allah ampunin apa? Dosa-dosanya. Dan betapa banyak orang yang mungkin memindahkan gangguan tapi tidak diampuni. Betapa banyak orang yang mungkin melakukan amalan kebajikan lebih daripada ini, namun belum diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena masalahnya masalah hati. Ya, masalahnya masalah hati. Baik, ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan ini berpengaruh tentang besarnya pahala. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena niat yang tulus. Wa rubba amalin kabir tusaggiruhun niyyah. Sebaliknya ada amalan besar tapi jadi nilainya kecil gara-gara niat yang kurang beres. Mungkin orang punya uang, dia miliar-miliaran dia sumbangkan, tapi ikhlasnya nggak beres. Amalan jadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin nggak punya apa-apa, tapi dia mungkin cuma nyumbang 100.000, tapi dia benar-benar tulus, ikhlas keluar dari hati yang paling dalam ya. Ya. Bisa jadi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas tentang masalah ikhlas. Lihat halaman 17, bab tentang ikhlas. Saya ingin menjelaskan definisi ikhlas. Lihat halaman 19. Halaman 19 saya sebutkan ikhlas dalam bahasa Arab diambil dari kalimat khalusa. Khalusa artinya murni. Khalusa artinya murni. Jadi khalusa artinya murni. Kalau akhlasa yukhlisu ikhlasan artinya memurnikan. Jadi kita ingin memurnikan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perkara yang berat. Perkara yang berat. Kita aja berdakwah banyak sekali perkara-perkara yang ingin nyantol di hati kita ya. Banyak, tidak mudah ya. Ya, ingin diakui lah, ingin ada cecah dunia lah, ingin dihormati lah, macam-macam ya. Sekarang terkadang seorang tidak sadar, dia mengatakan menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata menyeru kepada dirinya sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Ya, dia mengatakan kita menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, tahu-tahu ada dai yang lain yang lebih ramai, dia marah. Berarti kan dia sebenarnya bukan menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kepada dirinya, harus ngaji sama saya. Kalau nggak sama saya berarti belum ngaji, istilahnya gitu. Lafalnya kita menyuruh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sama panitia pengajian kan gitu. Jadi panitia ikhlas karena Allah. Tahu-tahu ada panitia yang lebih bagus eventnya, cemburu, hasad. Berarti kan masalahnya masalah hati. Masalahnya masalah hati. Dan ikhlas dalam segala hal. Sedekah harus ikhlas, puasa harus ikhlas, umrah harus ikhlas, haji harus ikhlas. Demikian juga dakwah juga harus ikhlas. Taib, ikhlas diambil dari khalusa artinya murni. Akhlasa yukhlisu ikhlasan artinya memurnikan. Dan Allah sering menggunakan kalimat khalusa dalam Al-Quran. Contohnya Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ya, seperti pada halaman 18 tadi saya sebutkan, ala lillahi dinul khalis. Hanya bagi Allah lah agama yang murni. Itu makna khalusa. Contohnya lagi Allah sebutkan ya, dalam Al-Quran di halaman 19 kata Allah Subhanahu wa taala, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah, kalau ada seorang wanita ingin menghadiahkan dirinya kepada engkau wahai nabi, dan nabi ingin menikahinya, maka silakan terima hadiah tersebut. Namun ini kata Allah, khalisatan laka, hanya murni untuk engkau, min dunil mu'minin. Kaum mukminin lain tidak boleh. Jadi nabi boleh menikah. Di antara masalah pernikahan, nabi memiliki keistimewaan, kekhususan, tidak dimiliki oleh kaum mukminin yang lain. Seperti contohnya Rasulullah SAW boleh menikah lebih dari 4. Ini cuma khususan Nabi. Para sahabat dahulu waktu di zaman jahiliyah ada yang istrinya 9, ada yang istrinya 10, ada yang istrinya lebih daripada itu. Tatkala mereka masuk Islam, Rasulullah SAW suruh ceraikan. Cuma disuruh tinggalkan berapa? 4 ya. Adapun Nabi SAW boleh lebih dari 4 karena dia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki kaum mukminin yang lain. Di antara keistimewaan Nabi SAW, Nabi pernah nikah tanpa mahar, tanpa saksi, tanpa wali. Waktu Rasulullah SAW menikah dengan Zainab. Ya, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Kata Allah, tatkala Zaid sudah selesai urusannya dengan Zainab bekas istrinya, kami pun menikahkan engkau dengan Zainab. Ya, tanpa mahar, tanpa saksi, tanpa wali. Makanya Zainab sering bangga, dia mengatakan zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'a samawat. Kata dia, wahai istri-istri Nabi yang lain, kalian dinikahkan oleh wali kalian, orang tua kalian, wali-wali kalian, adapun aku dinikahkan oleh Allah langsung dari atas langit yang 7. Ya. Kalau kita sekarang nggak boleh, nikah harus ada mahar,
Harus ada saksi, harus ada wali. Kalau nggak ada wali, nggak sah. Nggak ada saksi, nggak apa? Nggak sah. Nggak ada mahar, nggak boleh. Harus ada maharnya. Di antara keistimewaan Nabi yang Allah sebutkan dalam surat ini, surat Al-Ahzab ayat 50, kita sedang baca sekarang. Kalau ada seorang wanita menghadiahkan dirinya kepada Nabi, maka Nabi boleh menikahinya tanpa mahar. Kenapa wanita ini menghadiahkan apa? Dirinya. Namun kata Allah, khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini hanya berlaku untuk engkau. Kaum mukminin yang lain nggak boleh. Kita kalau nikah harus pakai mahar, harus pakai mahar. Kalau nggak pakai mahar, nikah tetap sah, tapi harus bayar mahar. Ya, harus bayar apa? Mahar. Dan mahar itu harus berupa yang suatu bernilai, suatu yang bernilai. Ya. Jadi kisahnya dalam Sahih Bukhari, ada seorang wanita menghadiahkan dirinya di hadapan Nabi, ingin dinikahi oleh Nabi. Maka Nabi nazar, Nabi lihat ke bawah, Nabi lihat ke atas. Rupanya Nabi tidak tertarik kepada wanita ini. Namun Nabi ingin menolak, Nabi nggak enak, Nabi jaga perasaan dia. Nabi diam aja, juga bingung mau ngapain. Sementara perempuan itu terus berdiri di depan. Akhirnya ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kau nggak mau buat saya aja Rasulullah. Kalau anda nggak mau buat saya saja. Akhirnya Rasulullah SAW silakan. Akhirnya dia ingin menikahi wanita tadi. Rasulullah SAW bertanya, kau punya mahar? Ya. Saya punya sarung. Kalau jadi mahar saya nggak punya sarung lagi. Pakai apa ya Rasulullah? Gimana mau jadi mahar? Rasulullah SAW mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Cari cincin masuk meskipun dari besi, yang penting bisa dijadikan mahar. Dia pun cari, nggak ada juga. Tidak ada mahar. Kata Rasulullah SAW, apakah kau punya hafalan? Ya, saya punya hafal surat ini. Kata Rasulullah SAW, zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Saya nikahkan engkau dengan hafalanmu, ya, sebagai mahar, yaitu kau akan mengajari calonmu tersebut, istrimu tersebut, yang ongkos pengajaran tadi dianggap sebagai apa? Mahar. Ongkos pengajaran dianggap sebagai mahar. Oleh karenanya, tidak sunnah, sampai sebagian orang salah paham dengan hadis ini. Mereka mengatakan sunnah kalau kita nikah maharnya ayat Al-Quran. Ini salah, seperti tidak benar. Rasulullah SAW tidak pernah nikah dengan ayat Al-Quran. Ini sahabat karena nggak punya apa-apa, baru apa? Lampu mati. Itu para sahabat ini, dia tidak punya harta, maka Rasulullah SAW mengizinkan dia nikah dengan ongkos pengajaran apa? Al-Quran. Karena saya pernah menghadiri pernikahan teman saya sendiri di Yogyakarta, nikah, kemudian mas kawinnya, maharnya, ayat kursi dan terjemahannya. Maka pernikahan di depan saya terjadi. Ayo, maharnya apa? Ayat kursi dan terjemahannya. Maka dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Kemudian selesai terjemahannya. Kemudian dia baca, ini maharnya. Akhirnya padahal istrinya juga hafal ayat kursi. Mungkin lebih fasih daripada dia. Saya tegur, katanya nggak boleh seperti itu. Namanya mahar itu harus apa? Bernilai. Akhirnya nikah lagi, tapi orang semua sudah pulang semua, baru nikah maharnya 50.000 juga, sama aja, murah. Akhirnya nikah juga. Artinya yang boleh menikah tanpa mahar cuma siapa? Nabi. Makanya Allah menggunakan kalimat khalisatan, karena khalis artinya apa? Murni. Ini hanyalah hak engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat halaman 20. Sama kalimat khalisah dalam Al-Qur'an, ya, seperti Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini fartin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh pada hewan-hewan ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami keluarkan dari perutnya susu yang murni, kata Allah, labanan khalisan, susu yang murni, min baini fartin wa damin, yang kami keluarkan dari kotoran dan dari darah. Jadi Allah menamakan susu yang terpisahkan dari kotoran, terpisahkan dari darah, namanya susu labanan khalisan, laban yang murni, yang mudah untuk diminum. Nah, demikianlah gambaran kemurnian, keikhlasan. Kalau kita ngambil air susu, kita lihat warna putih susu tersebut, dan kita cek tidak ada satu tetes darah pun, dan tidak ada satu titik kotoran pun. Itulah susu yang murni. Kapan susu tersebut tercampur dengan satu tetes darah atau tercampur dengan satu titik kotoran, maka tidak murni lagi. Nah, kira-kira demikian gambaran ikhlas. Ikhlas itu harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat tidak menerima adanya persekutuan. Allah tidak perlu dengan persekutuan. Ngapain bersekutu dengan Allah? Allah Maha Esa, Maha segalanya. Mau dipersekutukan dengan makhluk yang rendah dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan? Allah mau disekutukan dengan Nabi Isa? Allah tidak terima. Nabi Isa ciptaan saya, kok mau disamakan dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau dipersekutukan dengan siapa?
Malaikat Jibril yang begitu hebat, tidak ada apa-apanya, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Ana aghna syuraka an syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, dia berbuat syirik, aku tinggalkan dia dan amalannya. Allah tidak mau disyarikatkan. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah 90% ikhlas karena Allah, tapi 10% yang ingin dipuji, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus 100% murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita lah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ikhlas. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas begitu berat, namun barang siapa yang bisa meraihnya maka dia akan sangat bahagia. Ya, maka kita akan sebutkan perkara-perkara yang motivasi kita untuk ikhlas. Saya sebutkan pada halaman 25 tentang faedah-faedah keikhlasan. Faedah-faedah ikhlas. Bagaimana kalau seorang ikhlas, apa faedah-faedahnya? Banyak ya. Contoh ya. Jadi lihat halaman 26. Halaman 26 akhir ayat saya sebutkan, itulah ikhlas merupakan syiar kaum mukminin. Syiar kaum mukminin. Allah berfirman tentang perkataan mereka, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sungguhnya kami beri makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula mengharapkan terima kasih dari kalian. Kalau Anda bisa sudah seperti ini, berarti Anda ikhlas. Melakukan apa saja, bersedekah, bantu orang. Saya tidak butuh dengan terima kasihmu, saya tidak butuh. Yang saya butuh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak butuh pengakuanmu, saya tidak butuh penghormatanmu, saya tidak butuh yang saya butuh adalah pengakuan dari Allah. Nah, orang yang dibantu disuruh oleh Allah untuk terima kasih. Tapi seandainya tidak mau terima kasih, itu urusannya dengan Allah. Urusan kita berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengatakan sampai pada derajat ini, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami hanya beri makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh dengan rasa terima kasih dan kami tidak butuh juga dengan balasan. Maka Anda sudah ikhlas. Nah, ikhlas itu ya banyak sekali faedahnya. Di antaranya yang pertama, lihat halaman 27, ikhlas merupakan sebab diampuninya dosa. Ikhlas merupakan sebab diampuninya dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash isra'atuhu baghiyun min baghaya bani Israil, fanaza'at muqaha fasaqatu faghufira laha bihi." Tatkala ada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan, berputar-putar mengelilingi sebuah sumur yang berisi air. Jadi anjing ini haus, ada air di hadapan matanya, yaitu air sumur. Namun dia nggak bisa berenang, kalau dia nyemplung, matilah dia. Tapi air di depan mata dia, maka dia muter-muter aja. Keselamatan sudah di hadapan dia, namun dia tidak bisa selamat. Haus begitu menyerang dia, air depan dia, namun dia tidak bisa mengambil air tersebut. Kenapa? Karena dia tidak bisa berenang. Idra'atu baghiyun min baghaya bani Israil. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina dari Bani Israel melihat anjing ini. Fanaza'at muqaha, maka dia pun lepaskan khufnya, sepatunya. Lantas kemudian dia turun ke sumur, lantas dia ambil air, fasaqathu, lantas dia pun memberi minum kepada anjing tersebut. Allah pun mengampuni dosa wanita pezina ini. Kenapa kata para ulama? Karena keikhlasannya yang luar biasa, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kenapa wanita ini lagi di puncak-puncak ikhlas? Kok bisa? Pertama, di antara dalil yang menunjukkan dia ikhlas, yang pertama waktu dia menolong anjing ini tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat, maka Nabi hanya menceritakan, pernah ada wanita seperti ini, ada yang lihat. Tidak, bukan di depan umum, tidak ada yang lihat dia seperti itu. Yang kedua, di antara bukti dia ikhlas, dia tulus. Sampai dia melakukan pekerjaan yang berat. Wanita turun ke sumur itu bukan pekerjaan ringan. Sambil buka khuf, kemudian turun ke sumur sambil bawa sepatunya yang berisi air untuk dikasih anjing, ini bukan perkara yang ringan. Dan orang yang ikhlas itu bagi dia perkara mudah. Kenapa? Dia tidak butuh pengakuan orang. Kapan seorang melakukan pekerjaan dengan berat? Tatkala dia menjadi panitia, tatkala dia menjadi pendakwah, tidak diakui, maka dia merasa berat. Dia inginnya apa? Diakui. Dia merasa nggak enak kalau tidak diakui. Dia merasa tidak enak kalau disanjung-sanjung. Yang dia butuhkan disanjung dan diakui. Makanya jadilah berat pekerjaan yang dia lakukan. Tapi kalau dia melakukan pekerjaan semata-mata karena Allah, bagi dia ringan. Nggak perlu pengakuan manusia. Ya. Nggak perlu pengakuan orang-orang. Maka dia pun ringan untuk melakukan amal soleh. Jadi wanita ini turun. Kemudian yang terakhir, yang menunjukkan dia ikhlas, anjing yang dia bantu tidak bisa berterima kasih. Ya, bagaimana? Tidak mungkin waktu dia kasih minum anjing terus anjing bilang jazakillah khairan. Nggak mungkin. Nggak mungkin anjing bilang syukran laki. Nggak ada. Anjing minum langsung dia pergi. Maka ini semakin mendukung bahwasanya wanita ini benar-benar apa?
ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gara-gara dia minumkan anjing, dengan sebab itu maka dia pun diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disalahpahami, karena sebagian orang salah paham. Saya pernah ngisi pengajian di Mekah, di jemaah haji, tentang bahaya zina, bahwasanya zina itu berbahaya, Allah larang, sebab masuk neraka, sebab diazab kubur dan macam-macamnya. Kalau di dunia bisa dirajam sampai mati. Akhirnya ada jemaah haji yang protes, dia mengatakan, Ustaz jangan terlalu kenceng-kenceng Ustaz. Zina jangan terlalu dibesar-besarkan. Bukankah wanita pezina diampuni gara-gara kasih minum seekor anjing? Ya kan gampang nih. Pikiran dia kalau dia berzina tinggal cari anjing kasih minum selesai. Padahal bukan begitu ya. Kalau nggak ada anjing, kucing juga nggak apa-apa. Ya, bukan begitu ya. Ini bukan masalah amalan yang dia lakukan, tapi masalah amalan hati yang dalam apa? Hatinya. Gara-gara wanita ini, sebabnya dia minumkan seekor anjing, maka Allah merubah kehidupannya. Jadi dia seorang wanita yang solehah. Setelah itu, akhirnya dia masuk apa? Surga. Namun ada batu pertama atau ada pemicu yang buat dia bisa berubah kehidupannya. Ada. Ya, di antaranya tadi karena mungkin beri minum kepada seekor anjing. Ada orang yang dapat hidayah gara-gara perkara sepele. Saya kemarin baru cerita, ada seorang berhenti rokok gara-gara apa? Dia nggak punya uang dan keperluannya mau beli ini beli anu selalu kekurangan. Tapi kalau beli rokok selalu ada uangnya. Beli rokok dia sisihkan uang. Tapi kalau untuk SPP anak-anaknya nggak cukup, untuk keperluan istrinya nggak cukup. Tapi kalau untuk rokok selalu apa? Cukup. Suatu hari dia panggil anaknya, nih tolong belikan papa rokok. Anaknya pas pergi, akhirnya dia nggak beli rokok, dia beli jajan. Katanya, Pak, rokoknya mahal, ini aja yang murah katanya. Dia renungkan, subhanallah, ternyata rokok ini mahal. Akhirnya dia kasihan anaknya tidak diberikan jajan selama ini, sementara dia merokok, buang-buang uang. Sadar gara-gara apa? Satu apa namanya? Satu mauqif, satu kejadian ya. Ya. Satu kejadian ya. Jadi orang bisa apa namanya? Bisa berubah ya. Oleh dalam satu masalah Allah bisa memberi hidayah kepada seseorang ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala ya. Yang jadi masalah wanita ini dimaafkan bukan karena masalah anjingnya, tapi karena hatinya yang ikhlas tatkala menolong anjing tersebut. Ini yang jadi paling utama. Lihat, saya sebut tadi halaman 33. Lihat, tatkala seorang berjalan di suatu jalan, kemudian dia mendapati ada dahan berduri di tengah jalan, maka ia pun menjauhkan dahan tersebut, maka Allah membalasnya dan memaafkan dosa-dosanya. Masalahnya bukan yang sekedar memindahkan gangguan dari jalan, tapi bagaimana hati Anda tatkala memindahkan gangguan dari jalan ya. Ya, betapa orang ini mungkin juga tidak sadar, dia tidak menyangka gara-gara dia seperti dia masuk surga. Jadi Anda melakukan kebajikan apapun, Anda tidak tahu di mana kebajikan mana yang Anda ikhlas. Dan jangan pernah meremehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib." Jangan kalian meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya senyum tatkala bertemu dengan saudara. Bisa jadi kalau Anda senyumnya ikhlas, tanpa tendensi duniawi sama sekali, benar-benar karena ini hamba Allah, karena dia soleh, saya senyum sama dia, bisa jadi sebab masuk surga, kita nggak tahu. Ya, betapa banyak amal soleh yang bisa menjauhkan masuk surga. Kemudian di antara keutamaan faedah daripada keikhlasan, yang kedua menjaga seorang sehingga tidak terjerumus dalam fitnah wanita. Ini sudah sering saya ceramahkan tentang kisah Nabi Yusuf dan apa? Dan Zulekha. Saya rasa tidak perlu disampaikan lagi ya. Yang ketiga, halaman 40, silakan halaman 40 lihat, halaman 40, di antara faedah keikhlasan, orang ikhlas akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Orang ikhlas akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang sangat mengerikan ya. Manusia dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, orang-orang kepanasan, ya. Manusia pada ketakutan ya. Fala tasma'u illa hamsa, kau tidak akan mendengar kecuali bisikan-bisikan, enggak ada yang berani ngomong tatkala itu. Ya, tidak ada yang berani berbicara, semuanya takut. Semuanya dibuat ingat tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Anal Malik aina mulukul ard. Aku adalah raja tatkala ini. Mana raja-raja dunia? Karena hari tersebut semua dibangkitkan, semua jabatan ditanggalkan, semua kedudukan ditanggalkan, harta ditinggalkan, semuanya dalam kondisi sama, dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian. Tidak ada raja tatkala itu, tidak ada yang berani ngomong. Hari yang sangat mengerikan,
hari yang sangat panas, ternyata ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat tersebut. Sehingga mereka sejuk di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah yang ke-6 dan yang ke-7. Lihat halaman 42 di bagian terakhir saya katakan, sesungguhnya yang bersedekah, seorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ke-7, dan seorang yang berzikir mengingat Allah sendirian, maka kedua matanya pun meneteskan air mata. Ini 2 orang yang ikhlas. Yang satu bersedekah dengan tangan kanannya, saking begitu dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Dan ini isyarat bahwasanya seorang berusaha menyembunyikan amalannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'ah falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka lakukan. Kalau bisa ada amal soleh kita, suami pun kita tidak tahu, itu lebih baik. Ya, kita menunjukkan amal soleh kita kepada suami supaya suami tidak suudzon, ya. Tapi ada amal-amal soleh mungkin suami tidak tahu, tidak apa-apa. Sebagian saya juga menunjukkan amal soleh kepada istri saya, ya. Ya kalau kita baca Quran, ya istri lihat, ibu baca Quran, suami juga lihat. Jangan sampai nggak baca Quran terus. Nanti kalau suami tanya, sayang kamu kok nggak pernah baca Quran? Lah saya kan sembunyikan amalan. Padahal kalau suami nggak ada, baca Facebook, ya, bukan baca Quran. Memang saya harus ngomong sama kamu kalau baca Quran. Bukannya harus ngomong, saya kan pengen lihat istri saya baca Quran. Terkadang kita tunjukkan bukan karena ingin lihat di hadapan suami, supaya menghilangkan apa? Suudzon, atau memotivasi dia untuk juga baca Al-Quran. Suami juga demikian. Ayah, papa kok nggak pernah sholat malam? Loh, saya sholat malam jam 1 malam, kamu lagi ngorok. Terus yang ngorok samping saya kemarin siapa? Papa juga ngorok kayaknya. Jadi maksud saya, tapi kalau ada amalan yang bisa kita sembunyikan, sedekah atau apa yang nggak ada yang tahu, cuma Allah, itu lebih apa? Lebih baik, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menggambarkan tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan dan tangan kiri itu 2 sahabat yang sangat dekat. Yang apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri tahu. Ini gambaran dari 2 sahabat yang sangat dekat. Karena tangan kanan melakukan apa, tangan kiri tahu. Tangan kanan ngerja, tangan kiri ikut bantu. Dua-dua ini selalu sejoli di mana-mana bareng-bareng. Tapi tatkala tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu, saking dia sembunyikan amalan tersebut. Ya. Dan itu amalan yang bisa, mudah-mudahan bisa kita andalkan di hadapan Allah dari sekian amalan kita. Amalan yang hanya tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhi suka pamer amalan. Jauhi suka pamer apa? Amalan. Ya. Tidak semua amalan harus di-share. Kalau para salaf dahulu mereka berusaha menyembunyikan amalan, orang-orang sekarang berusaha untuk menampilkan amalan mereka. Untuk selfie saja perlu perjuangan, ya. Harus bergaya, kemudian bergaya lagi berdoa di depan Ka'bah, matanya pura-pura sedih, kemudian ceplek, oke. Jadi pura-pura nangis langsung apa? Subhanallah, ini padahal ibadah. Kedua tangan kalau diangkat di atas Allah, kepada Allah di depan Ka'bah, bukankah luar biasa doa tersebut? Doa yang sangat manjur. Ternyata dia tidak sedang berdoa. 2 tangannya diangkat untuk dipuji oleh apa? Manusia. Dia bergaya, setelah difoto masukkan ke Facebook, kemudian yang berikutnya yang dia tunggu adalah like-nya berapa. Ternyata 5 menit kemudian baru 1 yang like. Kok cuma 1? Sedih dia, ya. Ya, sedih. Oleh karenanya para hadirin berusaha untuk menyembunyikan apa? Amal soleh. Berusaha punya sifat qanaah. Kata para ulama, Anda harus punya sifat qanaah bahwasanya kalau Allah sudah tahu, sudah cukup. Tidak perlu orang lain tahu. Allah sudah tahu, sudah selesai. Ngapain orang lain tahu? Anda keluar dari masjid, dari hotel menuju Masjid Nabawi, ibadah itu. Ya sudah, tidak perlu Anda share. Hari ini hari yang sangat terik, namun Allah kuatkan langkah kakiku menuju Masjid Nabawi. Mantap. Meskipun 50 derajat keringat bercucuran, tapi saya masih kuat dengan kekuatan Allah. Maksud ente apa? Ya udah, enggak usah bilang-bilang, udah bismillah masuk ke keringat dalam, alhamdulillah sudah bisa masuk ke Masjid Nabawi, kena AC, alhamdulillah sholat. Enggak mesti orang lain tahu. Biasakan kita sembunyikan amal soleh kita. Ustaz, niat saya motivasi, ya hati-hati, tapi motivasi dengan riya sangat tipis, ya. Sangat tipis, ya. Oleh karenanya, ya, berusaha kalau kita punya amal soleh yang kita bisa sembunyikan. Tidak perlu kita ceritakan semuanya, kecuali ada maslahatnya, kecuali ada manfaatnya.
Turun ya, kayaknya nggak kuat ya. AC-nya matikan aja, Mak. Nggak apa. Kalau nggak kuat, matikan aja. Nah. Panas-panas sedikit apa Ibu ya? Ya, panas-panas karena Allah. Jangan tulis di Facebook meskipun panas kita tetap ngaji ya. Sabar ya, sabar. Jadi latih diri kita ya untuk menyembunyikan amal soleh kita. Semua amal soleh kalau bisa disembunyikan, kita sembunyikan. Kecuali kalau ada maslahatnya kita ceritakan. Contohnya apa? Seorang istri yang berbakti kepada suami, nggak usah cerita-cerita. Cerita di Facebook, saya alhamdulillah bisa menyenangkan hati suami saya. Pagi ini bisa saya siapkan roti, bisa kemana. Ya. Atau sebaliknya, suaminya soleh, nggak usah cerita-cerita juga. Suami saya soleh, sebelum pergi dia cium keningku, sebelum ini. Waktu ditampar semua suami, dia tidak cerita. Waktu diomelin suami, dia tidak apa? Cerita. Waktu suaminya pelit, dia tidak cerita. Ya memang nggak boleh cerita ya. Tapi cerita suami saya baik, gini. Nggak perlu juga. Kasihan orang lain yang suaminya kurang bagus, jadi cemburu. Akhirnya cemburu itu siapa tuh suaminya, Masya Allah baik sekali. Saya ingin tahu nomor HP-nya. Ini kan gawat. Oleh karenanya ibu-ibu ya, kalau anti berbakti sama orang tua tidak perlu cerita-cerita juga. Alhamdulillah hari ini saya bisa berbuka puasa sama ibu saya, bahagia sekali. Saya melihat ibu saya menangis melihat saya. Tidak usah cerita, itu berbakti pada orang tua. Tidak perlu orang semua tahu. Nggak perlu. Jadi maksud saya latih diri kita punya suatu amalan yang kita andalkan di hadapan Allah. Ya sebenarnya bukan andalan, tapi artinya daripada yang lainnya. Itu amalan yang tahu hanyalah siapa? Allah. Coba sekarang saya ingin tanya sama ibu, coba tanya sama diri sendiri. Berapa amalan ibu-ibu yang orang lain tidak tahu sama sekali? Coba. Ada atau tidak? Jangan-jangan nggak ada, semuanya orang lain tahu. Ya. Sedekah orang lain tahu, ini orang lain tahu, semuanya tahu, ngaji juga tahu, mau tahu semuanya, umroh juga ya, cerita sana sini, ya. Ya, gimana saya nggak cerita Ustadz mau umroh? Saya kan punya travel, nanti cerita ngajak orang, ayo umroh sama saya. Intinya, kalau kita cek diri kita, kebanyakan amal kita ini sudah diketahui oleh orang lain. Bukannya itu ria, itu tidak mengapa. Tapi maksud saya, kalau bisa kata Nabi, man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'ah falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka lakukanlah. Latih diri kita untuk bahagia. Kalau yang tahu hanyalah siapa? Allah. Ya. Makanya para ulama seperti Syekh Abdurrahman Sa'di menyebutkan, Anda kalau sedang membantu orang lain, sedang beri sedekah sama orang lain, Anda tidak sedang bermuamalah dengan orang yang Anda bantu, tapi Anda sedang bermuamalah dengan Allah. Ini ya Allah, ini duit saya kasih orang ini, Allah sudah tahu, sudah selesai urusan. Mau dia terima kasih, nggak terima kasih, nggak urusan. Yang penting Allah sudah tahu, waktu saya kasih saya apa? Ikhlas. Ini yang paling penting, bagaimana muamalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang, itu 7 golongan yang didhawuhi oleh Allah yang berikutnya setelah yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya, seorang yang dia berzikir kepada Allah sendirian, dia ikhlas, maka dia pun mengalirkan air mata. Bukan dia zikir rame-rame kemudian nangis rame-rame, enggak. Atau dia menangis karena di depan orang. Ada sebagian orang ceramah, dia enggak nangis tapi pura-pura nangis. Air matanya enggak ada ya. Tapi dia kesannya seakan-akan dia orang yang khusyuk menangis. Ya akhi, buat apa ente kayak gitu? Ente alami sajalah. Para ulama dahulu kalau mereka menangis, mereka berusaha sembunyikan tangisan mereka. Mereka tidak ingin terbongkar tangisan mereka di hadapan banyak orang. Mereka berusaha, kecuali mereka tidak kuat menahan. Ya. Ini bukan pura-pura nangis supaya yang lain ikut apa? Nangis ya. Ini banyak orang seperti ini. Oleh karenanya, yang kita minta bukan Anda menangis di hadapan orang banyak. Tatkala Anda sendirian, tatkala Anda bangun malam, tatkala istri Anda sedang tidur, tatkala suami sedang tidur, Anda berdoa, ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Saya kurang bersyukur kepada Engkau ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, saya bandel sama suami ya Allah, selalu banyak nuntut sama suami. Ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, hari ini saya ngangkat suara di hadapan suami saya 3 kali ya Allah. 3 kali itu udah banyak itu. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, hari ini saya bentak anak saya, padahal anak saya salahnya cuma sedikit. Minta dengan tangisan. Tidak ada yang tahu Anda menangis kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Nggak usah bilang, waduh, itu saya sampai nangis waktu dengar imam baca Quran ya. Terus maksudnya apa? Ente ikhlas, ente khusyuk waktu sholat. Ente nangis ngapain cerita-cerita? Ente nangis ngapain apa? Cerita-cerita. Nggak usah. Yang tahu ente nangis karena Allah cuma siapa?
Allah. Kalau ente nangis karena Allah, biarkanlah hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak usah cerita saya, tidak usah cerita sini. Taib. Faedah berikutnya, halaman 45. Amalan-amalan orang ikhlas yang bersifat duniawi akan diberi ganjaran oleh Allah. Jadi ada perkara-perkara ini keuntungan orang ikhlas. Perkara duniawi namun karena ikhlas dapat pahala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang saya sebutkan, innaka, Nabi berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi bi wajhillah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sungguhnya kau tidak berinfak dengan suatu nafkah pun tabtaghi bi wajhi Allah. Kau ikhlas karena Allah. Ini matikan aja. Maaf. Nabi SAW bersabda, tidaklah engkau berinfak dengan satu infak apapun tabtaghi bi wajhi Allah, dengan syarat kau ikhlas karena Allah, kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau masukkan di mulut istrimu. Jadi seorang kalau sedang memasukkan suapan ke mulut istrinya, seorang suami sedang menyuap istrinya, itu pasti sedang bahagia. Benar-benar perkara dunia. Karena terus terang jarang suami seperti ini. Saya pernah tanya sama sebagian ikhwan, kapan terakhir ente suapin istri ente? Ya, awal menikah katanya. Ya. 20 tahun yang lalu ya mungkin. Sudah lama sekali. Karena dulu pertama nikah masih apa? Honeymoon, masih apa? Bulan madu. Sekarang jadi bulan bawang, Ustaz. Bukan bulan madu lagi. Sudah bukan bau madu tapi bau bawang sekarang. Jadi apa namanya? Tapi seorang kalau lagi sedang menyuap istrinya, ya, ini lagi sedang bermesra-mesraan. Itu pun kalau karena Allah dapat pahala. Itu pun kalau karena Allah dapat apa? Pahala. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya segala perkara duniawi yang kita kerjakan karena Allah maka dapat pahala. Ibu-ibu banyak sekali pahalanya di rumah. Ngurusi anak itu berat loh ibu-ibu. Kalau niatnya karena Allah dapat apa? Pahala. Nyiapin suami, nyenang hati suami, siapkan baju suami, ya. Sebelum suami pergi dirapikan bajunya. Kalau perlu potong kuku tangan apa? Suami. Harusnya begitu kan? Saya masa mau cerita di rumah saya kayak gitu kan? Nggak boleh kan? Tapi maksudnya kan begitu, harusnya seorang istri seperti itu. Ya. Kalau suaminya pergi cium tangannya, ya. Abi jangan lupa baca doa. Ngapain ingat-ingat? Saya kan ustadz. Itu perlu diingatin. Maksud saya, itu istri yang salehah seperti itu. Ya. Itu dapat pahala semuanya. Anti kira pahala cuma sholat, cuma baca Quran, zikir ya. Ada waktunya anti baca Quran, ada waktunya anti sholat malam, ada waktunya anti sholat duha, ada waktunya anti baca berzikir kepada Allah, ada waktunya ngerawat suami, ada waktunya ngurusi anak-anak, ya, anti berpenampilan. Saya pingin fitness, kenapa? Untuk menyenangkan suami. Dapat pahala enggak? Dapat kalau niatnya karena Allah. Ya. Ya. Kamu fitness ngapain? Supaya suami saya tidak poligami. Wah repot kalau gitu. Berarti bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus karena Allah baru dapat apa? Pahala. Kalau enggak karena Allah enggak dapat pahala. Cuma kegiatan duniawi biasa aja. Karena Rasulullah mempersyaratkan tabtaghi bi wajhillah, harus karena Allah. Jadi ikhlas ini luar biasa, menjadikan amalan biasa bernilai pahala. Jadi waktu kita sabar ngurusi anak-anak, kita cobain anak, jangan dianggap ini sia-sia, enggak sia-sia. Saya ngurus anak karena Allah. Ya. Jadi segala yang kita lakukan lebih rileks, lebih gampang karena kita tahu ini dapat apa? Pahala. Kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lihat halaman 47. Di antara keutamaan ikhlas adalah membantu mewujudkan cita-cita. Orang kalau tulus dan ikhlas, biasanya cita-citanya mudah tercapai. Tapi kalau niatnya sudah enggak tulus, terkadang susah tercapai. Meskipun modalnya banyak, meskipun sebabnya banyak, terkadang susah untuk tercapai. Hadis ini yang panjang saya sebutkan. Intinya, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya ingin ikut engkau berjihad. Akhirnya dia ikut berjihad bersama Nabi. Rasulullah SAW dapat ghanimah. Rasulullah SAW mengatakan, bagi ghanimah ini atas rampasan perang kepada para sahabat, termasuk kepada Arab Badui tadi. Hanya ada yang mantar, wahai si fulan, ini bagian ghanimahmu. Maka dia datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ikut perang bukan karena mencari ghanimah.
Tetapi likai yadkhul sahmu min hahuna wa yakhruj min hahuna. Saya ikut perang sama engkau supaya saya mati dalam kondisi anak panah masuk di leherku dan tembus di belakang. Kata Rasulullah SAW, intas dukillah yasduk. Kalau kau tulus, kau ikhlas, Allah akan kabulkan permohonan. Benar. Jadi peperangan, setelah peperangan Rasulullah SAW tanya, mana si fulan tadi? Ternyata benar Rasulullah SAW mendapati dia meninggal dalam kondisi anak panah menembus lehernya. Kata Rasulullah SAW, sadaqallah fasaddaqahullah. Dia tulus, ikhlas, maka Allah kabulkan permohonannya. Seorang kalau dia tulus, saya ikhlas ya Allah, dia berjanji kepada saya ingin bahagikan, saya ingin bangunkan rumah buat ibu, insya Allah bisa. Ya. Kalau dia benar-benar apa? Tulus niat, insya Allah bisa. Rezeki itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau niatnya ragu-ragu ya memang susah, nggak jadi aja. Ya, sama orang tua masih pelit. Saya ingin bangunkan rumah buat orang tua, tapi waktu ibu minta 100.000, pelit. Gimana bangunkan rumah ke 100.000 buat ibu aja apa? Pelit. Ya nggak bisa kalau begitu caranya. Intinya asal ngomong aja, asbun ya, asal ngomong, tapi tidak ada pembuktian. Tidak ada apa? Pembuktian. Banyak orang pingin proyek, saya pingin bangun ini, bangun nggak jadi-jadi. Dana nggak ada, kenapa? Belum, mungkin niatnya nggak beres. Mungkin niatnya kurang apa? Tulus ya. Harus kita introspeksi diri kita masing-masing. Nah, kalau kita tulus, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, apakah kita ini sedang bermuamalah dengan Tuhan? Tuhan tuh tahu isi hati kita. Kata Allah, ya'lamu khaifatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Kita sedang ikhlas tentang sedang riya, sedang ujub, sedang sombong, sedang tulus. Ini Allah tahu gerak-gerik hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh." Ketahuilah Allah mengetahui apa isi hati kalian, maka waspadalah. Ya. Kalau orang ikhlas dia tenang, saya sudah ikhlas kok. Dia misalnya membantah pemikiran sesat. Setelah itu dia dimaki-maki orang. Dia tahu saya bantah karena Allah, sudah mau dimaki-maki dia cuek saja. Kenapa? Dia tahu dia lakukan karena Allah. Tapi kalau dia lakukan kritikan tersebut bukan karena Allah, dia mulai gelisah. Kenapa dia caci maki orang? Kenapa? Berarti mungkin dia bukan karena Allah. Kalau dia karena Allah, boleh dia caci maki, dibohong apa, dia cuek aja karena dia tahu saya melakukannya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang membela agama Allah, sedang membela tauhid Allah Subhanahu wa taala. Mau diomongin macam-macam dia cuek aja. Jadi, ikhlas itu membantu mewujudkan apa? Cita-cita seseorang. Terus yang keenam, ikhlas merupakan sebab dikabulkannya doa dan dilapangkan kesulitan. Ini pengajian sampai jam berapa? Sampai selesai. Sampai selesai. Panjangan. Disebutkan ini intinya saya sebutkan hadis yang panjang, hadis yang masyhur tentang 3 orang yang berjalan suatu hari, 3 orang soleh. Mereka keluar berjalan, namanya bersahabat. Kan sering orang soleh bersahabat dengan soleh yang lain. Ini sangat penting, punya teman yang soleh. Kebetulan 3 orang ini sama-sama soleh semuanya, luar biasa. Mereka sedang berjalan, tiba-tiba turun hujan. Akhirnya mereka bertiga ini pun bernaung, berlindung di dalam sebuah goa. Tatkala mereka masuk goa, tiba-tiba ada batu gede jatuh menutup pintu goa. Mereka tidak mungkin keluar, tidak kuat untuk menolak pintu gua tersebut. Mereka tahu ada Tuhan mereka. Maka mereka di antara mereka saling menasihati. Ketahuilah kalian tidak akan bisa selamat kecuali kalian berdoa dengan bertawassul dengan amal soleh yang paling kalian andalkan. Maka masing-masing mulai berdoa. Yang satu berdoa, yang pertama berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang sudah jompo. Dan saya selalu memberikan mereka makanan di pagi hari atau susu di sore hari lebih dahulu daripada anak-anak, istri saya dan budak saya. Pokoknya orang tua saya dulu makan udah kenyang, baru anak-anak, istri dan apa? Budak. Itu kebiasaan saya. Makan pagi, makan sore, makan malam, susu yang diberikan di pagi hari, susu yang diberikan malam hari, orang tua harus lebih dahulu. Suatu hari saya terlambat, ada keperluan terlambat. Sehingga saya pulang sudah kemalaman. Bawa susu untuk ayah dan ibu saya. Tahu-tahu ayah ibu saya sudah ketiduran. Apa yang harus saya lakukan? Mau saya bangunkan nggak enak. Ayah ibu sedang apa? Tidur. Terkadang orang tua kalau sudah dibangunkan nggak bisa tidur lagi, kasihan. Mau saya bangunkan? Enggak, mereka sedang tidur. Mau saya tidur, khawatir nanti kebangun jam 1 kelaparan. Apa yang dilakukan? Dia nongkrong situ nunggu ayah dan ibunya. Dengan bawa apa susu tersebut, nongkrong. Wasibiyan yatadagaun, kata dia, sementara anak saya minta susu. Saya bilang, enggak, kebiasaan saya orang tua dulu baru kalian. Ternyata orang tuanya tidak terjaga kecuali setelah subuh.
Bayangkan, jadi semalam suntuk dia nungguin apa? Airin ibunya. Ini amalan yang luar biasa. Dia mengatakan, ya Allah, jika saya melakukannya karena Engkau ya Allah, geser pintu gua agar kami bisa melihat langit. Ternyata dia ikhlas dan benar. Maka Allah menggeserkan pintu gua, batu tersebut bergeser, namun mereka belum bisa keluar. Lihat langit sudah bisa, namun belum bisa apa? Keluar. Taib, satu sudah selesai berdoa, satunya lagi berdoa. Ya Allah, saya dahulu punya sepupu yang sangat saya cintai. Kalau ada lelaki paling cinta kepada perempuan di atas muka bumi, saya itulah orangnya. Ini cinta paling apa? Cinta buta, kata orang apa? Sekarang sudah nggak ada cinta buta ya. Karena perempuan sudah tahu mana laki-laki yang naik mobil dan mana yang naik motor, mana yang jalan kaki. Jadi nggak buta lagi. Dia bisa milih ya. Milih yang naik mobil maksudnya. Jadi dia sangat cinta kepada sang wanita tersebut. Kata dia, kalau ada lelaki cinta kepada istrinya, wanita saya yang paling cinta kepada sepupu saya itu. Dan sudah dia incar lama. Ini wanita nggak mau, nggak suka sama dia. Sampai kita bayangkan kondisi laki-laki ini, sudah dia incar perempuan ini lama, sangat cinta dan sudah incar nggak bisa-bisa. Ya, kalau orang jahat kan sudah santet, sudah tenun, sudah macam-macam ya, dipelet dan macam-macam. Karena dia orang soleh, tapi dia tidak bisa menahan ya kecintaan dia karena syahwat terkadang membutakan hati seorang. Akhirnya suatu hari wanita yang dia kejar-kejar selalu lari ini datang sendiri ke tempat dia. Kenapa? Lagi ada keperluan, dia punya kebutuhan dan dia ingin pinjam, minta uang bantuan 100 dinar kalau tidak salah. 1 dinar itu kira-kira 4/4 gram emas. Kalau nggak salah 120 dinar atau 100 dinar. Kalau 100 dinar saja sudah 425 apa? Gram. Kira-kira setengah kilogram emas. Lagi perlu. Saya bilang, oke, saya kasih dengan syarat kau harus menyerahkan ya kewanitaanmu kepadaku. Menyerahkan dirimu. Wanita ini setuju karena dia lagi butuh duit. Ini wanita dia kejar-kejar selama ini, tahu-tahu datang sendiri. Antum bayangkan. Antum kumpulkan uang ingin beli mobil nggak dapat, tahu-tahu mobilnya dapat hadiah ini. Ini hadiah buat, ini yang saya incar-incar dari dulu, ternyata datang apa? Datang sendiri. Ya. Luar biasa. Akhirnya, dia pun berikan emas kepada wanita tersebut datang sebagaimana janjinya, menyerahkan dirinya. Tatkala dia hendak menggoli wanita tersebut, dia sudah berada di antara dua kaki wanita tersebut, tiba-tiba wanita tersebut mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Waduh, kaget dia. Kenapa nggak dari tadi ngomongnya? Sudah seperti ini nggak gampang, kondisi seperti tidak gampang. Tidak gampang. Dan sering saya sampaikan, kalau seorang lelaki atau seorang wanita sudah bergelora syahwatnya, susah dia berpikir dengan wajar, susah. Kalau masih di awal syahwat, dia masih bisa selamat. Tapi kalau sudah bergelora syahwatnya, susah untuk selamat. Susah untuk apa? Selamat. Lihat bagaimana wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf, tatkala syahwat mereka sudah bergelora, mereka motong tangan-tangan mereka tidak sadar. Kenapa? Sudah syahwat apa? Bergelora. Maka jangan sampai Anda terjebak dengan kondisi seperti ini. Susah kalau sudah syahwat sudah bergelora. Lelaki ini syahwatnya sudah bergelora. Ya. Ya, tiba-tiba mungkin kalau ada gempa dia orang nggak peduli. Kalau orang sudah syahwat, ada gempa di luar dia tidak peduli. Yang penting bagaimana syahwatnya bisa dia keluarkan. Nah, tiba-tiba wanita ini berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka dia pun kaget. Dia pun pergi meninggalkan wanita tersebut dengan emas tersebut dia biarkan buat wanita tadi. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya ikhlas karena Engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Maka pintu gua bergeser lagi. Tapi mereka belum bisa apa? Keluar. Tinggal laki yang ketiga. Ujiannya juga sangat berat. Dia mengatakan, ya Allah, saya dulu punya ujara, saya punya pegawai-pegawai. Semuanya saya sudah gaji semuanya. Cuma satu orang belum sempat saya gaji, dia pergi. Gajinya sedikit, tapi akhirnya saya simpan gaji tersebut. Waktu dia pergi, dia nggak datang kecuali beberapa tahun berikutnya. Selama dia pergi, saya berniat untuk mengolah uangnya. Saya berniat. Akhirnya uang tersebut saya olah dan berkembang. Maka akhirnya menjadi banyak kambing, banyak onta, banyak sapi, lembah sapi, lembah, banyak sekali. Ya, kemudian akhirnya setelah berapa tahun lama dia pun datang, dia mengatakan, ya Abdullah atini haqqi, wahai fulan, wahai bos, mana gaji saya yang dulu? Maka saya bilang, itu semua kambing, semua sapi, semua onta yang kau lihat itu milikmu, itu gajimu. Kata dia, la tahza' bi, jangan kau ejek saya tahu gaji saya cuma sedikit. Kok bisa jadi kambing banyak? Kata dia, itu semua milikmu. Wah, begitu senang orang ini, langsung dia bawa seluruh kambingnya, seluruh ontanya, seluruh sapinya, tidak satu kambing pun dia sisakan sebagai tanda terima kasih, nggak ada. Dia bawa pergi semua. Bayangkan betapa hati kita pedis kalau seperti itu. Ini kurang ajar, nggak ada tanda terima kasih bawa semuanya. Ya, tidak ada. Dan yang tahu hati dia niatnya karena itu cuma Allah.
Orang biasanya langsung berubah pikiran, oh enggak, itu saya melakukan karena saya bukan karena kamu. Saya tadi bercanda aja. Tapi dia tahu waktu dia mengolah harta tersebut, niatnya untuk lelaki, untuk pegawainya, dan Allah mutali', Allah lihat isi hatinya. Maka dia tidak ingin mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat, sudah dia bekerja bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, mungkin lebih. Hasilnya semua untuk orang lain. Setelah itu diambil begitu saja tanpa terima kasih, dia mengatakan, "Ya Allah, jika saya melakukannya karena Engkau, ya Allah, bukalah pintu gua." Akhirnya pintu gua apa? Terbuka. Ini dalil bahwasanya orang ikhlas ya, apa namanya? Akan dikabulkan doanya tatkala menghadapi kesulitan. Tapi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, lihat halaman 54. Keikhlasan memperbanyak pahala seseorang. Lihat hadis di halaman 55. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama namun disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi, "Shalatul rajuli tatawwuan haitsu la yarahun nas ta'dilu salatahu ala uyunin nas 25." Salat lelaki di rumahnya, salat sunnah, tatkala tidak dilihat oleh orang lain, pahalanya 25 kali lipat daripada kalau dia salat sunnah dilihat oleh orang lain. Jadi pahalanya jadi berlipat ganda. Kenapa? Yang lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir coba lihat halaman 58 yang ke-9. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia dalam meraih syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Jadi kalau ingin mendapat syafaat Nabi, anti berusaha untuk paling ikhlas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia meraih syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ini orang yang paling dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin paling banyak dapat syafaat Nabi, semakin ikhlaskah niat Anda. Baik, kita bahas pada halaman 61 ya, berjihad melawan riya. Berjihad melawan riya. Bagaimana cara kita untuk menghadapi penyakit riya? Halaman 65, 64, 65 ya. Penyakit riya adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riya. Riya itu ingin beramal soleh, ingin dilihat oleh orang lain. Lihat halaman 65. Kata Rasulullah SAW, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal? Qulna bala. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Contohnya, ayyakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharin rajulin. Yaitu seorang berdiri salat lantas dia indah-indahkan salatnya karena dia tahu ada orang yang sedang perhatikan. Ini hati-hati, ini contoh riya. Jadi seorang salat, tahu-tahu dia tahu ada orang perhatikan, maka salatnya dia bagus-baguskan, dia panjang-panjangkan. Ingat itu riya. Ada seorang imam salat di masjid, ya. Imam besar di masjid kecil ya, masjidnya kecil tapi badannya besar ya. Jadi dia jadi imam. Biasanya kalau dia salat maghrib rakaat pertama Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Al-Fatihah sama Qul a'udzu birabbin nas. Begitu tahu dia lagi salat Allahu Akbar, tahu-tahu ada orang masuk berdeham. Wah, ini dehamnya bupati, dia kenal. Ini suaranya apa? Bupati. Maka dia bagus-baguskan salatnya. Akhirnya rakaat pertama Al-Fatihah sama surat Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Fatihah sama surat Ali Imran. Begitu dia salam, waalaikumsalam. Oh, ternyata bukan bupati, tukang sapu tadi. Jadi, maksud saya, dia baguskan salatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh Pak Bupati. Ini disebut dengan syirik yang samar. Syirik yang tidak kelihatan, orang lain tidak lihat tapi Allah lihat. Tapi Allah tahu. Maka hati-hati. Nanti berusaha ikhlas, berusaha beribadah kepada Allah. Jangan membaguskan ibadah karena manusia, jangan. Tapi baguskan ibadah karena Allah. Lagi sholat malam, panjangkan sholat. Allah tahu kok kita sedang sholat malam. Allah tahu kita panjang-panjangkan sholatnya karena itu memang kita cinta kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang membuat riya itu sangat mudah menimpa manusia, ya. Karena riya itu sangat samar, orang tidak sadar terkena riya. Dan riya ini penyakit yang mengenai orang-orang soleh. Orang-orang yang tidak soleh, dia tidak perlu khawatir riya. Tukang minum bir, tukang mabok, tukang korupsi, apa yang mau dia riakan? Tapi yang khawatir riya yang sholat, rajin ibadah ini, dai, ustadz ini yang khawatir kena riya. Karena mereka ini yang rawan apa? Rawan riya. Rawan apa? Riya. Ya. Apalagi ibadah-ibadah spesial seperti haji dan umrah. Makanya Rasulullah SAW waktu berhaji beliau berkata, Allahumma hajjatan la riya fiha. Kata dia, Allah ini hajiku tidak ada riya di dalamnya. Sampai Rasulullah SAW sebutkan demikian. Kenapa? Karena haji sangat bikin orang mudah untuk riya. Benar. Kalau seorang sudah haji seakan-akan ingin semua orang dunia, satu dunia tahu dia sudah haji. Kalau dia haji dia foto-foto di depan Ka'bah, kemudian dia pajang di ruang tamu kalau bisa. Kalau bisa nggak ruang tamu, sana di depan pagar biar orang tahu semua. Jadi ada hati kecilnya ingin agar satu kampung tahu dia sudah apa? Haji. Dan ini penyakit. Ini apa? Penyakit. Ibadah-ibadah yang sangat rawan terkena riya di antaranya umrah dan apa? Haji. Ya. Apalagi hajinya berulang-ulang. Hajinya berulang-ulang. Ya, oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, riya itu sangat berat, sulit untuk dihindari. Namun seorang berusaha. Kemudian di antara hal yang membuat riya itu sulit untuk dihindari karena lihat halaman 68. Kenapa? Karena kecintaan manusia terhadap pujian. Manusia itu suka untuk dipuji, ini sifat tabiat manusia. Siapa yang tidak ingin dipuji? Semuanya ingin dipuji. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan keinginan untuk terkenal, untuk disanjung, ingin dipuji namanya syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ibnu Taimiyah namakan syahwat. Kenapa? Dia punya syahwat, dia ingin dikenal, dia ingin nomor satukan. Dia punya syahwat untuk diketahui, untuk diakui, punya syahwat. Ya. Makanya nanti akan sebutkan, kita akan sebut orang riya itu orang yang paling apa? Menderita. Kenapa? Dia punya syahwat. Dia ingin nomor satu. Kalau tidak nomor satu, dia jengkel, dia marah-marah. Ya. Oleh karena seorang terkadang rela mengorbankan nyawanya, yang penting dia dipuji. Lihat kata Nabi SAW dalam halaman 69 dan halaman 70. Jadi Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, rajulu yuqatilu hamiyatan. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena untuk membela kampungnya saja. Rajulun yuqatilu syaja'atan. Ada seorang berperang hanya untuk menunjukkan keberaniannya. Rajulun yuqatilu ghadbanan. Ada orang berperang karena ngamuk-ngamuk, marah-marah, sekedar marah-marah. Rajulun yuqatilu liyudhkar. Ya Allah, ada seorang, ya Rasulullah, ada orang berperang supaya dikenang namanya, sebut-sebut. Rajulun yuqatilu liyura, seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara mereka yang di jalan Allah? Kata Nabi, semuanya tidak ada. Yang karena Allah itu man qatala litakuna kalimatullahi lal ulya fa huwa fi sabilillah. Yang berperang supaya kalimat Allah yang paling tertinggi itu di jalan Allah. Adapun yang sekedar ngamuk, sekedar marah supaya dikenang, ini semua masuk neraka jahanam. Jadi orang ini demi untuk riya, supaya dikenang, dia rela mengorbankan nyawanya. Jadi karena itu syahwat, bahkan nyawa rela dikorbankan demi untuk memuaskan apa? Syahwat, yang penting dia dikenang. Oleh karena hati-hati seorang berusaha menghindarkan dirinya daripada riya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghindarkan diri kita daripada riya? Kita lanjut ibu-ibu, lihat halaman 78. Halaman 78. Ada 4 poin yang perlu kita renungkan. Halaman 78, 4 poin yang kita perlu renungkan agar kita bisa terhindar dari riya. Yang pertama, merenungkan bagaimana nasib orang riya di akhirat. Yang kedua, merenungkan bagaimana nasib orang yang riya di dunia. Merenungkan bagaimana tentang hakikat orang yang sedang kita harapkan pujiannya. Dan yang keempat, bagaimana merenungkan hakikat tentang diri sendiri. Baik, kita akan bahas 4 perkara. Saya ulangi, merenungkan tentang nasib orang riya di dunia, nasib orang riya di akhirat, kemudian hakikat orang yang kita cari pujiannya, dan hakikat dari kita sendiri. Dengan perenungan 4 perkara ini, mudah-mudahan kita diselamatkan dari riya. Yang pertama, kita renungkan bahwasanya bagaimana nasib orang yang riya di akhirat. Orang riya di akhirat kena banyak musibah. Yang pertama, termasuk orang yang pertama kali dihisab dan diazab pada hari kiamat kelak. Hadis yang masyhur, Rasulullah mengatakan yang pertama kali akan dihukum oleh Allah 3 orang. Rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Yang kedua, ustaz. Yang ketiga siapa? Donatur. Ini 3 orang. Amalannya luar biasa, namun tatkala riya pertama kali masuk neraka. Yang satu mati syahid. Allah pun mengingatkan amalan karunia.
fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafa. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia pun ingat. Kata Allah, "Wa ma amilta fiha." Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Jagoan, pandai memanah, pandai menembak, hebat dalam menggunakan senjata, keberanian. Dia mengatakan, "Qataltu fika syahid." Ya Allah, aku berperang karena engkau sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta. Innama qatalta liqal annaka jari." Kau berdosa, sungguhnya kau berperang supaya kau dikatakan diakui sebagai pemberani, dan telah dikatakan. Kata Allah, lemparkan dalam neraka. Jadi orang ini berperang niatnya untuk dikatakan pemberani dan dikabulkan. Orang-orang kenal dia sebagai jagoan, sebagai pahlawan. Namun niatnya bukan karena Allah, masuk neraka. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allama. Hati-hati. Yang kedua, ustaz. Ya. Ustaz belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Wa 'allamal Qur'an, dan mengajarkan Al-Qur'an. Wa qara'al Qur'an, baca Al-Qur'an, mengajarkannya. Allah bangkitkan dia, Allah tanya, Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia banyak nikmatnya. Dia mungkin cerdas, mungkin dia mudah hafal Quran, mudah hafal hadis, dia pandai berorasi. Apa yang kau lakukan nikmat tersebut? Kata dia, qara'tu fikal Quran wa 'allamtu. Ya Allah, aku baca Quran karena engkau dan aku mengajarkan karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Tapi kau supaya dikatakan kau seorang qari, ahli baca Quran, supaya kau dikenal sebagai orang alim, supaya dipanggil syekh, supaya dipanggil ustaz, supaya dipanggil kiai. Ya, niatnya itu. Ya, supaya dicium-cium tangannya misalnya, maka kata Allah, masukkan dalam neraka jahanam. Jadi bahaya juga jadi ustaz ya. Bahaya. Rawan ya. Salah niat bahaya, apalagi ustaz-ustaz yang miskin ya, kasihan. Sudah miskin masuk neraka kan kasihan. Mending kalau kaya masuk neraka. Waliyadzubillah. Ini sudah miskin, sok-sok ikhlas, ternyata tidak apa? Tidak ikhlas. Parah, di dunia miskin, di akhirat masuk neraka jahanam ya. Jadi, tapi kalau dia ikhlas, dia tulus, orang hebat. Kalau dia ikhlas dan tulus, maka orang hebat. Sama donatur, donatur ini luar biasa. Terlalu banyak dalil menunjukkan akan bagaimana hebatnya donatur. Namun tatkala dia tidak ikhlas, ya, maka dia di neraka jahanam. Ini jadi orang yang tidak ikhlas diancam dengan neraka. Yang berikutnya, Allah permalukan orang yang tidak ikhlas di akhirat kelak. Jadi Allah panggil mereka, Allah berkata kepada orang-orang yang riya, hina yujazan nas, tatkala Allah sedang memberi balasan kepada orang-orang. Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna indahum jazaan. Kalian dahulukan waktu beramal soleh, cari muka sama bupati, cari muka sama orang kaya, cari muka sama ini, sana cari pahala sama mereka sekarang. Kan dulu kalian ibadah supaya dipuji mereka. Kata Allah, cari pahala sama mereka, cari balasan sama mereka. Apakah kalian akan dapati balasan? Jawabannya tidak ada. Maka rugi tatkala kita itu beribadah hanya sekedar ingin dipuji bupati, hanya sekedar ingin dipuji oleh gubernur, hanya sekedar ingin dipuji oleh orang pejabat misalnya, rugi. Tatkala kita di akhirat kita disuruh cari pahala sama mereka. No, mereka belum tentu masuk surga, bisa jadi masuk neraka jahanam. Repot kan? Oleh karenanya ngapain kita cari sujud, kemudian berdakwah, kemudian baca Quran hanya sekedar ingin dipuji oleh manusia-manusia yang juga seperti kita atau bahkan bisa jadi lebih parah daripada kita. Nasib orang di riya di akhirat mengenaskan seperti ini. Kemudian bagaimana nasibnya di dunia? Nasib di dunia, orang yang paling sengsara orang yang riya. Kenapa dia gelisah? Dia gila pujian, gila hormat. Berlebihan gila hormat. Ada orang seperti itu. Ingin dihormati. Kita sudah hormat sama dia tapi kurang hormatnya, kasihan. Dia masih kurang hormat, kayaknya kurang, kita hormat seperti itu kurang. Harusnya kamu datang sama saya, harusnya kamu duduk sama saya, harusnya. Jadi dia gila hormat. Ada orang seperti itu, kasihan. Tidak semua orang akan bisa memenuhi syahwatnya untuk dihormati. Oleh karena hati-hati orang yang orang yang riya, dia bersedekah ingin dihormati, ingin dipuji. Ternyata waktu dia bersedekah, misalnya ada orang miskin dia kasih uang 2 juta. Ini 2 juta buat kamu ya. Orang miskin tersebut diam-diam saja terus pergi. Apa dia nggak jengkel? Orang aja ini sudah dikasih 2 juta nih, nggak terima kasih. Ya. Ya. Atau orang miskin tadi terima 2 juta cuma bilang apa? Syukran. Terus pergi. Wah, dia jengkel. Maunya, bapak kalau nggak ada bapak saya sudah mati. Maunya begitu ngomongnya. Tapi orang miskin tadi cuma bilang apa? Syukran. Dia sakit hati. Kenapa sudah dipuji tapi pujiannya apa? Kurang. Repot. Sama ustadz habis ceramah tanya sama murid, gimana tadi pengajian? Bagus nggak? Biasa aja ustadz. Sakit hati dia. Kenapa biasa aja? Kurang ajar. Saya sudah setengah mati berorasi dibilang pengajian cuma apa? Biasa. Maunya dipuji. Ustadz, masya Allah tadi ustadz semua orang pada nangis dengar ceramah ustadz, masya Allah yang hadir rame ustadz. Maunya digituin, tapi ternyata yang ditanya cuma bilang apa? Biasa-biasa aja ustadznya jengkel. Jadi orang yang tidak ikhlas itu tadi menderita. Contoh orang yang publish ibadahnya, di-share di Facebook. Sudah bergaya depan Ka'bah di-share, nggak ada yang like, kan sedih dia.
Dia 2 jam berikutnya lihat lagi, ternyata yang like cuma 2 orang. Waduh, sedih. Harus apa yang dilakukan lagi supaya orang banyak apa? Nge-like. Ya. Penderitaan yang dia alami. Ada orang nyumbang kambing atau sapi untuk dikorbankan di hari raya Idul Adha, dan dia sebut, jangan lupa sebut nama saya. Rupanya pengumumannya sebelum sholat lupa sebut nama dia. Kata dia, 2 ekor sapi dari hamba Allah. Dari hamba Allah kurang ajar. Sebut nama saya, kenapa dibilang hamba Allah? Jadi rupanya yang mengumumkan lupa bilang apa, dari hamba Allah. Padahal dia ingin dikenal. Ya. Oleh karenanya orang yang riya itu orang yang menderita. Sangat menderita. Orang ingin jadi nomor 1, ingin nomor 1 kan, ingin jadi tampil. Kalau dia nggak tampil dia sedih. Dia maunya dia tampil. Yang tampil orang lain, apa nggak jengkel dia ya? Ya. Oleh karenanya hati-hati. Kalau orang yang ikhlas, orang paling bahagia. Orang lain nggak tahu, nggak urusan. Yang penting Allah tahu. Selesai. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia omongin orang, yang penting Allah tahu saya baik. Saya nggak peduli dengan omongan orang. Orang yang ikhlas, ya udah. Orang paling bahagia itu orang apa? Ikhlas. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara renungan yang perlu kita renungkan supaya tidak ada riya, kita renungkan tentang nasib orang yang kita ingin cari puji. Yang kita ingin pujian dari siapa? Pujian manusia. Manusia siapa? Pujiannya tidak beri manfaat. Ngapain kita dipuji sama dia? Rugi kita sudah sujud, sudah ceramah capek-capek, sudah bersedekahnya ingin dipuji dari manusia. Rugi. Terus kalau dia sudah puji, terus kita cuma apa? Jadi besar, jadi naik pangkat, enggak juga kan? Ngapain cari pujian dia? Rugi. Itu manusia senang puji kita. Lagi suka sama kita dia puji. Coba kalau lagi nggak suka sama kita, dia caci maki juga dengan berlebih-lebihan. Dan sering orang muji itu berlebih-lebihan. Maka jangan terpedaya dengan apa? Pujian tersebut. Manusia yang kita harapkan pujiannya tadi, mungkin badannya gede, tapi kalau sudah sakit lihat kayak apa modelnya. Manusia yang begitu gantengnya kita lihat, begitu cantiknya, kalau dia mati tidak dikubur pasti bau busuk. Terus kita harapkan pujian dari makhluk yang seperti ini, ngapain? Oh, bisa jadi kita lebih baik daripada dia. Ngapain kita harap pujian dari orang yang lebih buruk daripada kita? Ngapain? Jadi nggak usah kita harapkan pujian manusia. Rugi. Kita ingin pengakuan dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu menata hati. Yang terakhir, yang keempat, kita perlu renungkan siapa diri kita. Orang puji-puji kita juga percuma. Pujian mereka setinggi langit tidak akan mengangkat derajat kita semeter pun di hadapan Allah, tidak ada. Kalau kita buruk, meskipun satu dunia puji, percuma. Kalau kita baik, meskipun satu dunia yang jelek-jelekin kita, tetap saja kita terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, renungkan diri kita. Orang yang muji kita itu karena tidak tahu hakikat kita. Kalau tahu dia tidak bakalan muji. Ya, orang tidak tahu ya. Orang tidak tahu. Jadi oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kebetulan orang tahu sebagian aib kita, dia caci maki kita, ya. Itu dia tahu sebagian. Alhamdulillah masih banyak yang Allah tutup aib kita. Ya. Syekh Abdul Razak pernah cerita ya. Jadi ada orang datang lapor kepada Syekh. Syekh fulan jelek-jelekan antum, dia bilang antum gini. Kata Syekh, ya bilang sama dia terima kasih. Dia tahu, dia ingin mengingatkan saya. Dia baru tahu sedikit aib saya. Aib saya yang lain dia tidak tahu. Alhamdulillah ya. Sampaikan terima kasih sama dia. Akhirnya orang ini langsung nangis. Apa yang di depan Syekh ini langsung apa? Nangis. Oleh karenanya kita ya mau dipuji ya sudah takdir. Kita mau lari mau apa dicaci maki orang itu sudah takdir. Kita mau lari nggak bisa juga, sudah takdirkan sebelum kita diciptakan. Ya. Tapi kita masih bersyukur kepada Allah, masih banyak aib kita yang Allah apa? Tutup ya. Oleh karenanya para hadirin hadirat, percuma kita cari pujian karena pujian tersebut tidak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu mencari pujian manusia. Kemudian di antara hal yang buat kita bisa terhindar dari riya supaya ikhlas, jangan lupa berdoa. Berdoa yang paling penting. Doa Nabi yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wastaghfiruka lima la a'lam. Ada dalam buku halaman berapa itu? 91. 92 ya. Ya itu halaman 92. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini doa, hafalkan doa ini. Baca tatkala sujud, baca tatkala tasyahud, baca tatkala setelah salat malam. Angkat kedua tangan, ya Allah jauhkan aku dari kesyirikan. Jauhkan aku dari kesyirikan yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Ada kita sadar kita sedang riya, terkadang kita lupa kita sedang riya. Hati-hati. Kita berlindung kepada Allah dari dua-duanya, dari kesyirikan yang kita sadari
maupun kesyirikan yang tidak kita sadari. Ini doa. Dan jangan pernah meremehkan apa? Doa. Kemudian di antaranya doa tatkala kita dipuji. Lihat halaman di bawahnya. Apa doanya? Lihat halaman 94. Tatkala kita sedang diuji, para sahabat dipuji, para sahabat berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Yang artinya, ya Allah, jangan kau siksa aku gara-gara pujian mereka. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas dosa-dosa, atas aib-aibku yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Kalau kita baca doa ini, kita ingatkan diri kita. Meskipun mereka muji kita, kita tahu kita punya kekurangan. Kita mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku dari pujian mereka. Mereka muji aku, mereka enggak ngerti. Jangan sampai kau siksa aku, karena ini kesalahan. Mereka muji saya karena mereka tidak tahu hakikat saya. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampuni aku karena apa yang mereka tidak ketahui tentang diriku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Kemudian, ya, halaman 99. Di antara kiat untuk bisa ikhlas dan jauh dari riya, menyembunyikan amal saleh, menyembunyikan amal saleh. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum menampakkan amal saleh? Ya, ini banyak sekali contohnya saya sebutkan, nanti baca sendiri. Jadi menampakkan amal saleh itu bukan berarti riya, bukan berarti orang beramal saleh berarti dia riya, tidak. Riya itu masalah hati, menampakkan amal saleh juga urusan lain. Allah berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi." Kalau kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu yang terbaik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, lantas kalian berikan kepada fakir miskin, maka lebih baik lagi. Jadi, para ulama mengatakan, orang yang ikhlas menampakkan amal solehnya dapat pahala, orang yang ikhlas menyembunyikan amal solehnya, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Karena Allah mengatakan, fa huwa khairul lakum. Jadi pahala orang yang menyembunyikan amalnya lebih besar daripada yang menampakkan apa? Amalnya. Ustaz, berarti kita boleh menampakkan amal kita? Boleh kalau ada maslahat. Bahkan terkadang wajib untuk kita nampakkan amal kita. Karena sebagian orang salah paham. Jadi dia mengatakan, saya pernah ditanya, Ustaz, saya mau sholat jamaah ke masjid tapi saya khawatir riya dilihat oleh orang. Makanya saya sholat di rumah. Ini salah seperti ini. Kamu lawan saja, mau dibilang riya enggak, dia harus ke masjid. Sampai saya pernah ditanya, ada wanita yang bertanya, Ustaz, teman saya tidak mau pakai jilbab. Kenapa? Dia takut dibilang riya gara-gara pakai jilbab. Terus gimana? Ini tidak boleh seperti ini. Ada amal yang harus memang syiar. Ya, kalau orang tanya, pakai jilbab karena Allah. Ada riya, lawan, lama-lama hilang riya itu. Ya. Ada amal yang harus ditampakkan. Contohnya seperti zakat. Zakat itu ditampakkan. Seorang kaya beri zakat kepada fakir miskin supaya tidak dituduh orang ini tidak bayar zakat. Kemudian dia tampakkan kepada fakir miskin tetangganya. Dia kasih langsung supaya tetangganya yang miskin tidak suudzon sama dia. Oh, dia jadi tidak hasad, tidak suudzon. Orang ini biarin aja kaya. Kalau dia kaya, nanti kalau waktunya zakat dia kasih kita. Dia tidak hasad dan tidak apa? Suudzon. Terkadang kita tampakkan. Jadi boleh juga menampakkan amalan kalau untuk menghilangkan tuduhan. Ada orang tuduh seorang, kamu sudah kaya, nggak pernah bayar zakat. Saya bayar zakat kok. Tunjukkan buktinya. Tidak apa-apa, karena untuk menghilangkan apa? Tuduhan. Ada orang dituduh, kamu ini sudah kaya, mobil banyak, nggak pernah haji. Bilang, saya sudah haji, alhamdulillah. Karena itu untuk menghilangkan apa? Tuduhan. Tapi jangan bilang, saya sudah haji 5 kali lagi. Jangan gitu. Cukup, saya sudah haji, alhamdulillah. Karena kalau Anda bilang, saya sudah haji, ini ikhlas. 4-nya riya ini. Nggak perlu kita tampakkan kita sudah haji berapa kali? 5 kali. Tidak perlu. Yang penting saya sudah apa? Hajian. Sudah cukup. Jadi, di antara metode untuk ikhlas, sembunyikan amal soleh, jangan suka cerita-cerita, dan setan suka menggelitik hati kita supaya cerita. Ingat benar nih, saya ingatkan. Setan datang, cerita dong. Kenapa cerita? Biar kau diakui. Biar engkau diakui. Biar orang tahu kau juga panitia pengajian kok, bukan cuma mereka saja ya. Supaya diakui. Biar orang tahu bahwasanya kamu juga gini-gini. Biar diakui, terus diakui terus ngapain? Sudah. Yang perlu tahu cuma Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini di antara kiat-kiat supaya seorang apa? Mudah untuk apa? Ikhlas, dan jangan lupa salat malam. Salat malam itu salah satu sarana untuk ikhlas. Melatih diri kita tatkala kita salat yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak usah tulis pagi harinya, alhamdulillah tadi malam saya bisa salat malam. Ya, tidak usah. Di Facebook, di tidak perlu ya. Inilah kita supaya terhindar daripada riya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa terhindar daripada penyakit ujub. Ujub juga bahaya. Lihat halaman
117. Ujub itu mirip-mirip dengan riya, bisa menghancurkan amal soleh. Dalam hadis halaman 119 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman 119, salatu muhlikat, 3 perkara yang binasakan. Syuhun muta'un wa hawan muttaba'un. Rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, seorang merasa takjub dengan dirinya sendiri. Ini bahaya. Takjub, ujub ya. Dia berdakwah orang banyak ikut, hanya dia kagum, oh, ternyata saya hebat. Ujub dia. Ya. Dia beramal soleh, solat malam panjang-panjang, orang lain baru solat malam sebentar sudah KO, dia solat malam 1 jam, 2 jam, dia ujub, ternyata saya hebat bisa solat. Ini ujub, ini bahaya. Ini bisa menghancurkan amal soleh. Ya, seorang penyair berkata lihat halaman 120, wal ujuba fahdharhu innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil arimi. Jauhilah penyakit ujub, sungguhnya penyakit ujub akan menggeret amalan pelakunya ke dalam aliran yang deras arusnya. Jadi ujub itu bisa menggugurkan amal seseorang. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, bisa jadi seorang masuk surga gara-gara dosa dan bisa jadi seorang masuk neraka gara-gara amal soleh. Bagaimana ceritanya? Masuk surga ya karena ujub. Dia masuk surga karena maksiat, dia menyesal dan selalu dia ingat dosa tersebut sehingga dia senantiasa beristighfar, takut kepada Allah sampai dia masuk surga. Sebaliknya ada orang beramal soleh namun dia ujub, selalu amal solehnya depan mata dia, seakan-akan saya hebat, saya yang pertama, saya yang perintis, saya yang saya ingin disebut-sebutin terus. Lama-lama masuk neraka jahanam karena ujub dengan apa? Apa yang dia lakukan. Dia lupa bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab ujub kita merasa punya andil dalam keberhasilan kita. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang mengatakan iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia akan selamat dari riya dan ujub. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena dunia, tidak, karena Engkau ya Allah. Selamat dari riya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, dia akan selamat dari ujub. Dia tahu keberhasilan dia seluruhnya dari pertolongan Allah. Dia cerdas, dia pintar, dia jadi bos, dia jadi punya pangkat. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang mengatakan saya kaya karena saya cerdas. Ini tidak benar. Kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Betapa banyak orang kaya tidak cerdas. Betapa banyak orang cerdas miskin. Ada orang profesor, ya, gajinya sedikit. Ini profesor di laboratorium terus meneliti, tapi gajinya apa? Sedikit. Ada yang saking pintarnya sampai botak kepalanya pun tidak kaya. Sementara ada orang mungkin lulusan SD, tidak paham logaritma, tidak paham integral, tidak paham sinus, kosinus dan macam-macamnya, tahu-tahu jualan bebek lari sekali kaya raya. Makanya rezeki di sisi Allah, bukan karena orang kaya, orang cerdas kemudian harus kaya, tidak harus. Ya. Dia berusaha, harus berusaha. Tapi kaya itu bukan suatu hal yang matematika. Kalau cerdas pasti kaya. Ada orang mengatakan saya kaya karena saya banyak pengalaman, Ustaz. Pengalaman dari mana? Banyak orang punya pengalaman nggak kaya-kaya. Kenapa pengalamannya jadi anak buah terus, tidak pernah jadi pengalaman jadi bos? Ente mungkin baru pengalaman seberapa langsung jadi bos. Allah berikan anugerah pada ente. Allah atur jalan ente. Yang kasih pengalaman juga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ujub dia lupa bersyukur. Dia merasa dirinya hebat, maka dia lupa bersyukur. Tapi kalau dia tahu dia ini penuh kekurangan, kecerdasannya dari Allah, pengalamannya dari Allah, kesempatan dari Allah, maka dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu hindarilah penyakit riya dan juga penyakit apa? Ujub. Sampai kapan kita berjihad? Sampai maut menjemput kita. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala terus melawan riya dan ujub sampai akhir hayatnya. Disebutkan oleh anaknya tatkala Imam Ahmad akan meninggal dunia. Imam Ahmad sempat berkata, ba'du, mau meninggal mengatakan ba'du. Artinya belum. Tatkala dia sadar sampai pingsan, setengah pingsan, anaknya bertanya, "Ayahanda, kenapa Anda mengatakan belum?" Kata dia, tadi iblis datang dan mengatakan, "Futtani ya Ahmad." Iblis bilang sama saya, "Wahai Ahmad bin Hanbal, kau telah lolos dari godaanku." Jadi iblis ingin Imam Ahmad di akhir hayatnya ujub. Imam Ahmad bilang, "Belum, selama saya masih hidup masih sempat untuk digoda. Kalau saya sudah mati baru selesai." Jadi kenapa belum. Jadi maksud saya melawan ujub dan riya itu sampai apa? Sampai akhir hayat ya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dianugerahkan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kalau kita riya, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan riya merajalela. Jangan biarkan hati kita gembira dengan riya tersebut. Jangan biarkan hati kita gembira dengan pujian manusia. Ingat dosa-dosa kita sangat banyak, hanya saja orang-orang tidak tahu. Oleh karenanya kita hanya mohon kepada Allah semoga Allah menerima amalan ibadah kita yang bercampur baur dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Namun Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan. Apabila kita melakukan sesuatu karena perintah Allah. Sebentar, pulang berapa jam ke rumah? 1 jam. Iya. Silakan. 15 menit tanya jawab ya, saya ingin cepat pulang ya. Enggak khawatir ketinggalan sholat Jumat ya. Misalnya kita melakukan sesuatu atas perintah Allah. Terus? Atau kita meninggalkan sesuatu karena larangan Allah, apakah itu sama derajatnya dengan ikhlas? Sama, karena namanya ikhlas itu karena Allah. Ikhlas itu sama dengan apa? Karena Allah. Contoh, seorang meninggalkan rokok karena takut sakit, itu bukan karena Allah. Ya. Paham? Tapi seorang meninggalkan rokok karena Allah larang, maka dapat pahala. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Kalau mau konsisten susah, saya pun susah ya. Karena tadi hati selalu berubah-ubah. Maka gampang, kalau kita riya segera istighfar. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan saya yakin, saya husnudzan kepada Rabb saya. Saya tahu Allah Maha Sayang, lebih baik, lebih sayang kepada saya daripada ibu saya kepada saya. Yang penting Allah tahu kita berusaha. Kita terjerumus dalam riya sekali-sekali itu wajar, tapi kita berusaha. Allah tahu kita berusaha. Ya Allah, kita tidak mampu untuk ikhlas terus. Terkadang saya ingin dipuji, terkadang saya ingin diakui, tapi saya tahu Allah tegur saya, tadi kamu begini. Saya tahu itu. Kapan saya sadarnya? Terkadang setelah lewat baru, kenapa tadi saya harapkan pujian orang? Kenapa tadi saya harap diakui oleh orang? Ngapain? Istighfar saya, tapi saya diingatkan belakangan. Terkadang waktu saya sedang seperti saya tidak ingat. Tapi saya yakin Allah Maha Penyayang. Selama Allah tahu kita berusaha, kita sama-sama berusaha untuk ikhlas, berusaha-sama tidak suka riya, terkadang kita insya Allah Allah maafkan. Kenapa? Yang penting kita usaha. Kenapa? Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Kita tidak mampu konsentrasi ikhlas terus nggak mampu. Tapi yang penting Allah tahu kita berusaha, insya Allah Allah maafkan. Jadi yang penting ibu-ibu berusaha. Kapan kita terjerumus dalam riya, segera istighfar, sudah selesai. Allah Maha Pengampun, Tuhan kita baik sekali. Tapi ada lagi yang bertanya? Maksudnya gurunya supaya semangat? Iya, kalau pas dapat muridnya malas, kurang ikhlas. Kalau gurunya muridnya pas rajin, kasih amplop lagi tambah ikhlas. Itu manusiawi ya. Maksud saya, yang penting tugas kita menyampaikan. Itu memang berat, itu masing-masing penyakit tantangan masing-masing dai. Saya kan menyampaikan, yang penting Allah tahu saya sampaikan. Ingat, ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang, ada nabi pengikutnya cuma 3 orang, ada nabi tidak punya pengikut, tapi Allah muliakan mereka. Tidak gagal. Innama alaikal balag, tugas semuanya apa? Menyampaikan. Jadi karenanya saya punya ustadz, ada seorang, saya tidak ingin sebut namanya, tapi ustadz ini dulu ngajar saya, hebat ustadz ini. Saya pernah ikut kajian dia, yang hadir mungkin 120 orang atau 150 orang, semangatnya membara. Dia juga ngajar 3 orang, semangatnya juga apa? Membara. Sampai yang didengar itu kurang semangat, tapi dia tetap semangat. Saya bilang, ustadz ini hebat. 3 orang sama 150 orang tidak beda bagi dia. Dan ini menunjukkan dia ikhlas karena apa? Allah Subhanahu. Karena dia ingin dia tahu dapat hidayah. 2 orang, 1 orang dapat hidayah enggak masalah. Itu sudah dapat bonus yang luar biasa. Ini enggak dapat semuanya enggak dapat hidayah juga enggak jadi masalah. Wong dia ceramah dapat pahala. Tetap jadi apa? Semangat. Ini yang buat kita mudah-mudahan lebih ikhlas. Tapi ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Sampai sini aja ya. Ya, sampai sini aja. Masih ada yang bertanya? Satu lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan mengeluh, Pak Ustaz? Mengeluh itu seperti saya ketahui salah satu dari rukun nikmat. Apakah itu beda tipis juga dengan tidak ikhlas gitu? Kadang serasa saya juga manusiawi untuk
mengeluh gitu ya, terasa aku sudah melakukan ini itu, kenapa kok belum dikabulkan doaku? Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Enggak, mengeluh itu bukan berlawanan dengan ikhlas. Yang berlawanan dengan ikhlas itu apa? Riya. Tapi kalau mengeluh itu kurang ridho, kurang qanaah dengan apa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan suudzon kepada Allah ya. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengeluh kita suudzon kepada Allah dan kita istighfar ya. Seakan-akan kita protes, ya Allah kok keputusanmu enggak tepat buat saya ya. Padahal Allah lebih tahu apa yang lebih tepat bagi kita. Ya, Allah menjadikan kita mungkin tidak dikabulkan doanya karena Allah tahu kalau dikabulkan mungkin tidak maslahat. Ada orang misalnya menikah, tidak punya anak, berusaha tidak punya anak. Allah tahu kalau punya anak, anaknya bandel. Kalau dia punya anak, dia sangat cinta kepada anaknya, mungkin dia lupa ibadah. Ada orang berdoa, ya Allah lunasi hutang saya, lunasi hutang saya. Allah tidak lunaskan. Kenapa? Kalau lunas hutangnya enggak pernah berdoa lagi. Makanya Allah jadikan dia berdoa terus. Kita husnuzan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dikasih sakit supaya dia ingat terus, dia mau maksiat dulu, saya lagi sakit kok maksiat. Tapi kalau dia sehat dia maksiat, maka Allah kasih sakit terus. Jadi kita husnuzan kepada Allah, ya, jangan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengeluh, kita istighfar, kita yakin keputusan Allah lebih baik. Dan kita berdoa kepada Allah. Mengapa kita berdoa, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah lunasi hutangku. Berdoa terus. Ya. Dengan husnuzan kepada Allah ya. Yang terakhir, Saya mau menanyakan apakah ini termasuk niat apabila tujuan saya itu ingin mengajak adik-adik atau teman-teman saya untuk berzakat atau bersedekah misalnya. Kemudian saya menceritakan pengalaman saya, tapi saya tidak mencantumkan jumlahnya. ya enggak apa-apa, itu bukan riya insyaallah, itu motivasi. Jadi saya katakan menampakkan amal soleh kalau ada perlu, ada maslahat apa? Enggak apa-apa, apalagi untuk motivasi. Bahkan sebagian salaf mengatakan hendaknya para dai terkadang sholat sunnah di masjid supaya diikuti oleh apa? Murid-muridnya. Terkadang dia baca Quran di depan murid-muridnya supaya mereka apa? Ikut. Nanti kalau gurunya nggak pernah baca Quran, muridnya, Ustaz kita nggak pernah baca Quran. Ustaz ini bisa jadi. Makanya terkadang kita menampakkan amal soleh niatnya untuk apa? Maslahat. Tapi yang sebagian besarnya kita sembunyikan supaya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau misalnya kita melakukan ibadah, misalnya ganjarannya pahalanya ini, boleh nggak sih kita berharap? Boleh, kalau ada hadis barang siapa yang menyambung silaturahmi, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, boleh kita niat seperti itu. Tapi niat pertama karena apa? Allah, kemudian kita domplengkan niat itu, tidak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Barang siapa bersedekah ingin sembuh penyakitnya, sedekah kata Nabi. Kita sedekah karena Allah sekaligus ingin disembuhkan penyakit, boleh karena Nabi yang nyuruh demikian ya. Kalau kita terjebak dengan kesulitan, tidak terlepas dari kesulitan tersebut, tidak ada solusinya. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang yang bertakwa pasti ada solusi. Maka kita bertakwa kepada Allah, mungkin perbanyak sedekah, perbanyak salat malam, banyak istighfar dengan harapan ada solusi, maka ini boleh. Karena yang suruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.